kita mau teduhkan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang cerah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua hanya karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu.
kebersamaan-Mu, perlindungan-Mu atas setiap hidup kami Tuhan, dan atas orang-orang yang kami kasihi dan kami sayangi. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap penyembah kami Tuhan boleh menjadi keharuman bagi-Mu. Segenap hidup kami Tuhan, kami mempersembahkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Ku sadar tak semua dapat
rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami memandang kepadamu Tuhan. Kami mau tetap memandang kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu selalu yang terbaik. Walaupun kami tak dapat melihat rencana-Mu, namun kami tetap percaya Tuhan penyertaan-Mu
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Shalom bagi kita semua. Pagi ini kembali kita akan merenungkan kebenaran. Untuk itu mari kita siapkan seluruh keberadaan kita, pikiran dan hati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami merasa bersyukur kalau kami memiliki komunitas di dalam kebenaran. Saudara-saudara kami, meskipun kami tidak bertemu setiap hari, tapi kami tahu kami ada di dalam Tuhan bersama-sama. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan renungan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal hati yang suci, hari-hari ini sudah jarang dikatakan dipakai orang kata suci itu. Seolah-olah suci itu sesuatu yang aneh, padahal tidak. Alkitab jelas mengatakan, ya, di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang berbahagia itu orang yang memiliki hati yang suci, karena ia akan bisa melihat Allah. Melihat bukan dengan mata maksudnya. Dengan mata rohani kita bisa melihat Tuhan, mengerti kehendaknya. Ya, ilustrasinya begini, saudara. Ada seorang pemuda yang setiap pagi setelah mandi ia menyisir supaya rambutnya itu rapi, pakaiannya, ya, dengan dia melihat ke cermin apa yang kurang, ya. Namun suatu hari cermin itu rusak, saudara. Kotor sekali. Nah, banyak nodanya gitu. Tapi karena ia buru-buru, ia tidak sempat bersihkan dulu. Ia bercermin, kok tidak rapi, kok banyak kotoran gitu. Nah, sebenarnya kan bukan dia yang salah. Yang masalah ada pada cerminnya. Sehingga ketika besoknya ia bersihkan lebih dahulu cerminnya, barulah ia bisa melihat keadaan yang sebenarnya. Apakah sudah rapi atau belum? Ya. Nah, seperti itulah kita semua. Jadi kalau cerminnya itu kotor, kita akan melihat gambar yang kotor juga. Cermin itu adalah hati kita, saudara. Kalau hati kita kotor, apa saja yang dilihat menjadi kotor. Tidak bisa mencapai kesucian, karena ukurannya saja salah. Kan begitu. Jadi sangat penting untuk memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih. Suci itu artinya bersih, saudara. Ya. Jadi kalau setiap pagi seperti ini, sebenarnya adalah kesempatan untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang suci. Bersih-bersih, saudara. Rumah saja setiap hari kita bersihkan. Apalagi pikiran dan hati kita. Kita harus rajin membersihkannya setiap hari. Kalau tidak, makin lama makin kotor, ya. Nah, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kelihatan loh, saudara. Jangan sampai kita membersihkan hanya pakaian kita dicuci, disetrika, semua yang kelihatan rapi rambutnya. Justru Tuhan melihat yang tidak kelihatan, bukan yang dilihat manusia. Tuhan melihat jauh ke dalam pikiran dan hati kita. Ada apa di sana? Ada siapa di sana? Siapa yang menjadi kesayangannya, hobinya, prioritasnya? Kesucian seseorang tidak dilihat dari luarnya, tetapi dari dalamnya. Di dalam itu maksudnya di dalam pikiran dan di dalam hati. Ya, sekali lagi saudara, berarti sangat penting untuk kita membersihkan pikiran dan hati kita setiap hari. Bukan hanya rumah kita secara fisik disapu, dipel, kalau piring dicuci, dilap, dibersihkan, dikeringkan. Demikian juga pikiran dan hati kita.
Yuk kita lap, kita bersihkan, kita sapu kotoran-kotorannya. Kan begitu ya. Nah, sehingga dari hari ke hari kita akan semakin hidup suci di hadapan Tuhan. Ya. Yang pertama kita perlu tahu ada kotoran apa di dalam pikiran dan hati kita. Langkah pertama itu, saudara. Sebab kalau seseorang tidak tahu ada kotoran apa di dalam pikiran dan hatinya, bagaimana ia bisa membersihkan diri? Mengerti ya, saudara? Yang pertama kita harus tahu ada kotoran apa di dalam jiwa kita ini. Aku itu di hadapan Tuhan. Minta ampun, saudara. Banyak orang tidak mau minta ampun meskipun salah. Malah cari alasan. Terkadang kita tidak sadar ada dosa kecil di dalam hati kita. Yang kecil pun harus kita sapu bersih. Bersihkan, saudara. Banyak orang itu masih menyimpan kepahitan, kemarahan, apalagi ya, kekecewaan, iri hati terhadap sesama. Merasa tersaingi kalau ada orang yang lebih baik. Itu kotoran semua di dalam hati. Ya. Nah, makanya setelah dibersihkan harus kita jaga setiap hari pikiran dan hati kita. Jangan melihat yang tidak pantas dilihat. Jangan mendengar berita-berita bohong. Ucapkan berkat. Bergaul dengan orang-orang benar. Jangan bergaul dengan pencemooh. Nanti kau dihasutnya menjadi pencemooh. Jangan bergaul dengan orang yang negatif thinking. Nanti kita menjadi negatif thinking juga. Bergaulah dengan pemenang kalau mau jadi pemenang. Bergaulah dengan orang-orang yang baik kalau mau jadi baik. Kan begitu ya? Jaga pergaulan kita juga, saudara. Tapi yang penting lagi adalah hati kita bisa bersih kalau kita melepaskan pengampunan terhadap orang yang kita tidak sukai. Dulu aku gak suka sama itu ya, tapi lepaskan pengampunan. Baru bisa bersih. Kalau tidak kan ada yang ganjel di dalam pikiran dan hati kita. Tuhan tahu persis loh. Seseorang yang pikiran dan hatinya tidak suci. Masih ada ganjelan-ganjelan. Ya memang tidak sejahat orang-orang dunia, tetapi belum suci benar. Nah, ini hendaknya kita ingat perintah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kamu harus sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Kita punya Bapa yang sempurna, kita harus sempurna sebagai manusia ciptaan, sebagai anak Allah. Kan begitu ya harusnya ya. Jadi lepas dari semuanya itu kita harus bersyukur. Orang yang tidak bersyukur, itu orang yang sebenarnya tidak sopan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengampuni kita, sudah mengasihi kita, sudah memberikan banyak talenta. Tapi kalau manusia tidak bersyukur, itu sama dengan menghina Tuhan sebenarnya. Ya, mari kita belajar bersyukur, saudara. Ya, begitu ya. Jadi setiap hari itu jangan sampai terlewati sia-sia. Kita harus ingat juga salah satu firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah sebabnya, saudara, saudara bisa ajak teman-teman, saudara, siapapun untuk mengikuti doa pagi, mengikuti khotbah-khotbah kita, renungan malam, online Bible study. Itu bukan untuk kepentingan kita, saudara, untuk kepentingan saudara sendiri. Ya. Jadi kalau mau berubah memang tidak mudah. Dibutuhkan ketekunan juga. Ya. Coba saudara belajar tekun juga supaya dari hari ke hari ada perubahan nyata dalam hidup kita. Jika tidak demikian, bagaimana hati kita mau suci? Tekun saja tidak. Suci itu memerlukan ketekunan juga loh, saudara. Banyak orang yang berusaha hidup suci dengan doa puasa baik. Pada hari-hari dan waktu puasa, ia memang tidak berbuat dosa. Tetapi setelah itu tetap saja kembali ke habitatnya yang lama. Ke lingkungannya yang lama. Ke kebiasaannya yang lama. Ke karakternya yang lama. Gak bisa suci.
Suci itu harus tekun. Makanya firman Tuhan berkata, jika engkau tetap di dalam firman-Ku, tekun maksudnya terus menerus, kamu benar-benar adalah murid-Ku, kata Tuhan Yesus. Dan kamu akan mengerti kebenaran. Kalau kita tekun terus, kita akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan dari apa? Dari perbudakan dosa. Dari segala ikatan. Dari segala karakter yang tidak baik. Kan begitu. Jadi jangan berharap kita bisa berubah secara otomatis. Tidak. Butuh ketekunan. Ayo kita belajar menyucikan pikiran dan hati kita. Setiap hari disapu bersih kotoran-kotorannya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, ampun Tuhan kalau selama ini kami belum bersih-bersih pikiran dan hati kami. Mulai pagi ini kami akan lakukan bersih-bersih setiap hari. Mohon ajarin terus, pimpin kami terus. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih untuk doa pagi yang sehingga kami boleh bersama-sama belajar, memuji Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih untuk gereja mula-mula GMM, juga seluruh pelayan Tuhan yang hadir. Makasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.